Seorang pengemudi sepeda motor tewas seketika akibat terlindas truk di Jalan Raya Pandeglang, Serang, Banten. Kecelakaan terjadi ketika pengemudi sepeda motor yang membonceng istrinya melintas dari arah Palima. Setibanya di depan Kejaksaan Tinggi Banten, pengemudi sepeda motor diduga hilang kendali hingga terjatuh ke sisi kanan jalan. Naas dari arah belakang melintas truk yang tidak sempat menghentikan laju kendaraannya. Akibatnya sang suami tewas seketika, sementara istrinya dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten karena shock dan mengalami luka ringan. Untuk korban jiwa saat ini pengendara Honda Vario jatuh oleh ke kanan mengakibatkan meninggal dunia di tempat, dan untuk penumpang Honda Vario tersebut kita larikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran kepada pengemudi truk yang kabur setelah menabrak korban. Truk muatan kayu sengon masuk jurang saat melintas di jalan sempit usai terkena longsor di Desa Jambesari, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Akibatnya kayu sengon berhamburan dan bagian depan truk rusak. Truk yang berasal dari arah utara ke selatan diduga kelebihan muatan. Upaya evakuasi truk dilakukan warga dengan menarik kendaraan tersebut, namun proses evakuasi gagal. Evakuasi truk bisa dilakukan dengan alat berat atau ditarik dengan kendaraan lain. Petugas gabungan dibantu warga berupaya melebarkan jalan dengan memotong pohon di bekas longsoran untuk evakuasi truk. Dia memuat pohon sengon, ya, kayu sengon yang melebihi target dari truk tersebut. Sehingga ini kan jalan ini kita lihat di belakang kita, ini kan sempit akibat longsor 1 bulan yang lalu. Jadi karena muatan juga melebihi batas, akhirnya oleng ke kanan, akhirnya masuk ke jurang dekat sungai ini. Polisi mengimbau agar warga Jambesari tidak membawa kendaraan melebihi batas muatan saat melintas daerah rawan longsor. Dalam pengaruh minuman keras membuat seorang pemuda gelap mata hingga nekat menikam temannya hingga tewas. Pelaku tersinggung dengan tingkah laku korban saat bersama-sama menggelar pesta miras. Pemirsa, selain kasus penikaman teman tadi selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pelajar menjadi korban pengeroyokan geng motor. Korban harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena luka sayatan senjata tajam. Warga merekam kebrutalan geng motor yang mengeroyok seorang pelajar SMK di kawasan Kota Baru, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya korban yang masih di bawah umur mengalami luka sayatan senjata tajam sepanjang 15 cm sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Kawaluyan, Padalarang. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mengamankan 16 orang anggota geng motor. Kami berhasil mengamankan 16 orang yang terlibat pada saat kejadian tersebut, di mana 16 orang ini semua merupakan anak yang umurnya masih di bawah 18 tahun, sehingga pada saat ini sudah kami titipkan kembali untuk dilakukan pembinaan kepada keluarga masing-masing anak. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Hingga kini, aktor utama pembacokan pelajar masih melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi menetapkan seorang wanita sebagai tersangka penipuan investasi bodong dan pinjaman online mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Tersangka kini ditahan polisi dan terancam hukuman 4 tahun penjara.
polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku investasi bodong dengan korban ratusan mahasiswa IPB. Seorang wanita berinisial SAN ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. SAN diduga menipu ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor hingga merugi miliaran rupiah. Kini SAN ditahan dan terus diperiksa intensif polisi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara polisi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain yang turut membantu tersangka. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online-nya tersebut. Selanjutnya, dari fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik di dalam proses penyidikan, kami sudah menetapkan 1 orang tersangka atas nama SAN dengan persangkaan pasal 372 dan 378. Sedikitnya 311 orang yang terdiri dari mahasiswa IPB dan masyarakat lainnya menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan kerjasama dengan iming-iming hasil sebesar 10%. Namun keuntungan diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online. Faktanya korban tak pernah meraup untung. Para korban justru dihadapkan dengan tagihan pinjol hingga diteror debt collector. Atas kejadian ini pengelola kampus pun melakukan penyelidikan. Pengelola kampus juga membantu proses hukum para korban dengan membuka posko pengaduan. Seorang pemuda tewas ditikam temannya saat sedang pesta miras di sebuah warung di Nias, Sumatera Utara. Pelaku menangis saat ditangkap petugas usai sempat buron selama 3 hari. MK Kurniawan hanya bisa menangis saat ditangkap aparat Satreskrim Polres Nias. Pria 22 tahun ini terpaksa berurusan dengan polisi lantaran tengah menikam rekannya SD 28 tahun hingga tewas saat bercengkrama di sebuah warung kopi. Peristiwa maut bermula saat pelaku yang dipengaruhi minuman keras tersinggung dan terlibat cekcok dengan korban. Dibakar emosi, pelaku pun menarik sebilah pisau dan menikam korban sebanyak 3 kali lalu melarikan diri. Pelaku diboyong aparat Polsek Lahewa guna pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka beserta saksi-saksi sedang melakukan duduk di sebuah warung dengan minum minuman kampung. Nah, pada saat ada kesesuaian paham antara rekan-rekan mereka yang ada di situ, sehingga korban berdiri menyerahkan minuman yang ada di atas meja. Nah, pada saat itulah tersangka mungkin merasa tersinggung. Tersangka menarik pisau, langsung menikam sebanyak 3 kali ke tubuh korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Nias dan terancam pasal tentang pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara. Pesta minuman keras kelompok pemuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berujung petaka. Seorang pemuda dikeroyok 3 rekannya hingga kritis. Boy Rasimin 20 tahun ditemukan bersimbah darah di kamar indekosnya di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat dikeroyok 3 rekannya. Warga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Abu Nawas Kendari untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa terjadi saat korban bersama 7 orang temannya sedang menggelar pesta minuman keras. Korban menegur salah seorang teman yang baru dikenalnya untuk tidak ribut karena mengganggu tetangga kos lainnya. Tak terima ditegur, korban lalu dikeroyok oleh 3 orang yang berada di dalam kamar. Ada 2 orang temannya minum di dalam, dia geser, dia senggol, dia bilang, awas saya mau ambil tasku dulu di dalam. Saya bilang, sabar dulu, bisa dulu situ, dikunci nih, saya punya teman di dalam, dia luka itu. Nah, terus kemudian saya dobrak pintu, tak buka, saya masuk di dalam. Gue kan sudah itu pintu WC sudah terbuka sedikit, jadi saya cuma dorong sedikit begini, saya lihat korban sudah tak kafar.
Aparat Polresta Kendari yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi. Laporan bahwa terjadinya ini diakibatkan adanya kumpul-kumpul anak-anak di sekitaran lorong tersebut yang mengkonsumsi dalam arti pesta miras. Terjadi perselisihan dan mengakibatkan korban. Nah, kami sudah menerima laporannya, kami lakukan penyelidikan. Korban kritis masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abu Nawas Kendari, sementara polisi masih memburu 3 pelaku penganiayaan yang identitasnya telah dikantongi. Mabuk minuman keras hingga berujung duel maut terjadi di Maros, Sulawesi Selatan, pemirsa. Seorang pria tega membunuh iparnya menggunakan senjata tajam saat terlibat cekcok. Inilah video amatir saat warga di Desa Abulosi Batang, Marusu, Maros, Sulawesi Selatan berusaha melerai duel maut antar saudara ipar di salah satu rumah. Awalnya pelaku yang dalam kondisi mabuk miras mendatangi rumah korban dengan memegang senjata tajam. Korban yang terpancing kemudian keluar juga membawa senjata tajam hingga terjadi duel. Korban Deng Mana, 55 tahun, terluka di dada dan meregang nyawa saat dirawat di rumah sakit. Sementara pelaku Ansar, 45 tahun, juga terluka dan kini masih dirawat. Menurut keluarga korban, pelaku yang juga iparnya ini dinilai kerap meresahkan jika sudah mabuk. Namun perbuatannya membunuh Deng Mana dianggap keterlaluan dan harus mendapat hukuman yang berat. Saya lagi melerai, kan tiba-tiba dia langsung masuk. Langsung saya masuk, langsung saya ditodongnya. Cuma saya menghindar. Terus saya menghindar, datanglah bapak, dia bantu saya kan. Tapi almarhum dia langsung ke dalam ambil parang juga ya Pak katanya. Iya. Untuk Karena dia kasihan saya kan. Pak, ini kan almarhum sudah meninggal ya Pak. Sebagai keluarga ini Pak, apa yang diharapkan dari polisi ini Pak? Ya, setidaknya bisalah dibalas juga setimpal lah itu. Dihukum seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya, kalau perlu hukuman mati juga kasih dia Pak. Sementara itu, Polres Maros masih mengumpulkan keterangan saksi terkait insiden ini. Polisi menunggu kondisi pelaku pulih untuk bisa mengetahui motif pelaku menyerang korban. Dari hasil pemeriksaan fakta-fakta di lapangan itu sebelumnya tidak ada selisih paham antara mereka berdua ini, antara korban dengan pelaku. Namun tabiat dari pelaku ini memang sering buat onar di sekitar situ. Ya, kira-kira buat resah masyarakat warga di sekitar situ. Pihak keluarga sudah memakamkan jenazah korban tidak jauh dari rumah duka. Sedangkan pelaku untuk sementara dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Misteri pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di rumah kosong di Lumajang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Korban dibunuh kekasihnya yang kesal usai terlibat cekcok saat mabuk tuak. Polres Temanggung menangkap era remaja 17 tahun pelaku pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong Desa Camporejo Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pacar korban yang baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang menyesal usai berhubungan badan karena takut hamil. Pembunuhan ini bermula saat pelaku menjemput korban lalu diajak ke rumah pelaku yang sedang sepi. Keduanya lalu menegak tuak bersama hingga mabuk. Saat mabuk, keduanya lalu terlibat cekcok. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di belakang rumah kosong lalu kabur dengan membawa ponsel korban. Sementara barang korban lainnya ikut dikubur bersama jasad korban. Sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, bagaimana? Dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan persetubuhan tadi. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup untuk itu, dia marah dan bertanggung. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Temanggung. Ia dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad gadis belia ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Camporejo Tretep, Temanggung.
Jasad korban dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Usai diautopsi, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi. Tersinggung dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menikam temannya dengan senjata tajam. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan. Dadang hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Pria 25 tahun ini terlibat penikaman terhadap Doni Agusman 22 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa berawal saat keduanya dalam pengaruh minuman keras berselisih paham. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan yang berujung penikaman. Korban tewas kehabisan darah usai dada dan lehernya terkena serangan senjata tajam. Terjadi selisih paham dengan seseorang dengan inisial DA. Kemudian selisih paham ini akhirnya yang bersangkutan atau tersangka DG ini melakukan penikaman terhadap korban DA. Yang bersangkutan menyerahkan diri, kemudian sudah kita amankan dan saat ini yang bersangkutan atau tersangka DG sudah kita amankan. Polisi menyita sejumlah barang bukti kejahatan sementara pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, jaga diri, kendalikan emosi agar semua masalah bisa teratasi tanpa saling menyakiti. 2 selebgram terlibat jaringan prostitusi online, 2 muncikari ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.